Kan di kuartal 2 tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup impresif ya Pak, di atas 5%, di atas ekspektasi. Kalau dari pandangan Anda sendiri, bagaimana sih kondisi perekonomian ini yang juga mungkin apakah juga sejalan tercermin di industri periklanan dan konsultasi? Ya, perjalanan semester 1 dengan peningkatan dari BPS tersebut mengatakan 5,05% gitu ya, peningkatannya itu sejalan dengan pertumbuhan di periklanan. Dikarenakan peningkatan terjadi itu di semester 1 di kami, di perseroan, dari segi pendapatan dan juga dari segi profitability. Kalau melihat gambarannya Pak, dibandingkan dengan tahun lalu, kemudian di semester pertama tahun ini, pertumbuhannya peningkatannya bisa berapa persen sih Pak, dan ditopang oleh apa saja? Kalau dari sisi profitability, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 22%. Itu dari segi, kita ada hal yang menarik, tidak hanya dari periklanan, melainkan kita menggarap sebuah aktivitas event dan exhibition. Ini ternyata mampu menarik minat dari brand untuk melakukan penetrasi secara eksponensial, baik itu di rural ataupun di pedesaan. Dan harapan kami ini bisa masif di semester 2 nantinya. Yang kedua adalah segmen dari konsultasi manajemen untuk mencapai periklanan itu juga menjadi solutif. Ketika kita menyampaikan sebuah kegiatan periklanan, tidak hanya placement saja, melainkan dari secara pemikiran dari kreativitas, dan juga solusi untuk bisa menjangkau audiens dari para brand itu sendiri. Kalau dari segi kondisi perekonomian, apa sebetulnya mendukung sehingga DOOH bisa mencatatkan kinerja yang cukup baik di semester pertama ini dibandingkan tahun sebelumnya Pak? Yang pertama tadi adalah peningkatan dari kegiatan event dan exhibition. Yang kedua adalah pelaksanaan placement di seluruh ekosistem yang kami miliki. Yang ketiga adalah penyampaian placement tadi di masif secara lokasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah efisiensi secara operasional. Nah, kita melakukan penekanan tersebut sehingga profitability meningkat dan juga ekosistem kami dapat menyampaikan pesan kepada para audiens yang memang ditargetkan oleh para brand. Nah, yang terakhir adalah ekosistem ini ada di mana sih sebenarnya? Ekosistem dari DOH ini adanya adalah di sekitaran masyarakat yang sebenarnya nanti tujuannya adalah untuk call to action. Sehingga siapa mereka? Mereka yang setelah melihat periklanan tersebut atau promosi tersebut dapat melakukan kegiatan pembelanjaan. Atau nanti yang kita sebut adalah call to action untuk menuju selling. Oke, untuk DOH sendiri cakupannya ini hanya di Jabodetabek saja atau ada di wilayah-wilayah lain Pak? Terbesar sih sebenarnya masifnya tuh di Jabodetabek karena kita memiliki media yang berada di jalur transportasi, baik itu yang ada di KRL, kereta api jarak jauh, jalur bis dan transportasi lainnya, itu yang masif. Tetapi kita mencakup juga untuk di seluruh pulau ataupun yang kita bilang di seluruh provinsi ada 38 komponen terkait dengan OOH dan DOH, baik itu billboard, baliho, terus kemudian shopline dan activation di daerah-daerah atau rural tersebut. Tadi Anda katakan kinerja yang cukup baik ini ditopang oleh sejumlah faktor, terutama dengan adanya event, kemudian belanja iklan. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya Pak, kondisi saat ini kan daya beli masyarakat sedang lesu. Apakah ini cukup mempengaruhi dari kinerja DOH? Belum lagi pemerintah juga melakukan pemangkasan anggaran, sejauh mana mempengaruhi DOH? Tentunya ketika pemerintah memutuskan untuk anggaran khusus untuk government ataupun kementerian, ini justru memang terasa di kita ya. Artinya dari hal tersebut kita berpikir dari awal tahun lalu ya, dari awal tahun 2025 kita bergeser untuk bisa menggarap kegiatan periklanan tidak hanya di sektor government, melainkan di sektor swasta yang perusahaannya tidak begitu besar, melainkan memiliki kebutuhan tentang periklanan itu sendiri. Nah, untuk itu kita menyasar aktivitas secara digital. Nah, kalau kita berpikir bagaimana caranya melakukan periklanan tersebut, itu bayangkan saja dari bangun tidur sampai menuju tidur lagi. Nah, itu yang kita lakukan. Ekosistem kami terpapar untuk bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Tadi Anda katakan government ini cukup berpengaruh. Komposisinya untuk segmen DOH ini berapa persen sih Pak? Kurang lebih mungkin bisa mencapai lebih daripada 50%. Karena kita bicara masif transportasi media ini cukup menjawab kebutuhan dari government. Misalnya contoh salah satu kementerian tertentu ingin menyampaikan pesan atau woro-woro gitu ya, ataupun ada sebuah program, cukup dengan melakukan aktivitas iklan di ekosistem kami, yaitu adalah di layar TV kereta yang berada di KRL Jabodetabek, itu penumpangnya kurang lebih dalam satu hari, bayangkan 1 sampai 1,2 juta per hari. Ketika kita melakukan placement tersebut sampai dengan 1 bulan misalnya, itu sudah bisa menjawab kebutuhannya, itu adalah 33
juta audiens yang bisa terpapar secara komersialnya. Nah, sehingga ini faktor terbesarnya. Tetapi government memutuskan untuk mengurangi sedikit budgetnya, ini terkena dampak. Nah, akhirnya kami bergeser untuk memberikan layanan ini kepada swasta ataupun juga dengan komoditi lebih spesifik terhadap beauty, health and care dan juga FMCG. Oke, berarti segmen yang lebih difokuskan lebih ke FMCG, kemudian beauty and healthcare. Ya. Apakah ada perubahan atau pergeseran tren belanja khususnya di segmen-segmen ini, Pak? Ya, menariknya kalau kita bicara FMCG dan juga beauty, health and care, ini kan kedekatan antara customer atau audience yang memang lebih memiliki kebutuhan untuk konsumtif. Belanja lagi, beli lagi, dan berulang terus-menerus. Itu akhirnya kenapa kita akhirnya memunculkan satu kata bahwa placement tersebut ternyata tidak hanya membutuhkan OOH, tidak hanya membutuhkan KOL, melainkan sekarang ada namanya KOS. Key Opinion Seller. Sehingga sebenarnya mereka siapa? Mereka bukan sebagai seorang influencer, melainkan seorang pribadi, personal yang bisa mempromosikan atau mereview sebuah produk kepada teman-temannya. Nah, ketika kita bicara terhadap selebgram ataupun artis besar, mungkin budgetnya terlalu besar. Tetapi kita bicara dengan KOS, ternyata mampu menghantarkan informasi yang valid kepada rekan ataupun keluarga sekitarnya. Dan akhirnya teman-temannya jadi lebih percaya dan kebutuhan untuk belanjanya lebih tinggi ketimbang dia diinformasikan oleh artis ataupun yang lainnya. Oke, tapi apakah kehadiran KOS ini justru menggeser kehadiran KOL atau justru ini bersifat komplement? Jadi ini tambahan, jadi sifatnya tentunya kita tetap membutuhkan influencer, membutuhkan KOL dan juga membutuhkan inventory OOH ataupun platform yang kami miliki. Namun tambahannya adalah sebagai KOS ini untuk mencapai yang namanya selling ataupun conversion rate-nya jadi lebih tinggi. Oke, nah kalau dari segi segmen bisnis yang dimiliki DOH sendiri, segmen mana nih Pak yang paling banyak berkontribusi? Apakah memang dari segi periklanan atau justru konsultasi yang lebih berkontribusi cukup besar bagi pendapatan di semester pertama? Kalau dari semester 1 periklanan tetap memiliki kontribusi terbesar, kira-kira mencapai 66-67%. Sisanya ditopang dari exhibition, event dan kegiatan lainnya, dan juga konsultasi manajemen itu juga urutannya mungkin periklanan dulu, konsultasi manajemen nomor 2, baru nanti event dan exhibition yang nomor 3. Oke, jangkauan pasar DOH di semester pertama ini kan juga cukup meningkat ya Pak ya. Apakah ini memang karena faktor organik atau justru memang karena ada faktor adanya kemitraan atau kolaborasi dengan pihak lain Pak? Kita melihat dari tahun 2024, belajar dari pengalaman dan mengetahui bahwa akan ada pergeseran terkait dengan kapasitas belanja iklan, sehingga strategi di awal tahun itu kita menggarap untuk rekan dan mitra untuk bisa bicara kontraknya jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga komponen kegiatan periklanannya tidak hanya berhenti 1-2 bulan, melainkan bisa 6-12 bulan. Itu skenario yang kita atur dan pendekatannya kepada masing-masing mitra, atas mitra-mitra existing dan juga mitra baru kita tawarkan solusi-solusi, tapi kerjasamanya dalam bentuk jangka panjang.